Gue mau jawab pertanyaan temen-temen yang mau tahu gimana pekerjaan gue di sini di Amerika. Gue sebagai telecommunication engineer. Jadi ada yang nanya, untuk menjadi engineer itu gimana step by stepnya, dan telecommunication engineer itu apa sih sebenarnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar, bro? Mudah-mudahan puasanya masih segar-segar semua, bro ya. Gue mau nerangin di sini. Pasti nih kalau nonton gua ini sekarang kalau pakai handphone ataupun pakai internet, nah itu yang ada di balik layarnya itu ada orang yang ngerjain semua macam-macam hardware, software, sehingga semua itu bisa stay connected. Nah, orang yang di belakang layarnya itu namanya adalah telecommunication engineer. Telecommunication engineer itu sebenarnya macam-macam. Yaitu ada bagian desain, ada bagian planning, ada bagian project, ada bagian implementation, ada bagian di lapangan, dan ada bagian software. Nah, kalau gue sendiri di sini di bagian operation and maintenance, tapi gue itu di bagian softwarenya, bro. Jangan pusing dulu, Bo. Jadi sebenarnya pekerjaan gua itu di sini itu adalah, kalau bro tahu itu dalam telecommunication itu sebenarnya ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagian run network, ada bagian core network, ada bagian design lah seperti itu. Nah, kalau gue itu bagiannya itu run network, bro. Nah, run network itu kalau si bro tahu tuh ada BTS yang ada di luar, kayak misalnya ada tower, itu ada mesinnya di bawah. Mesinnya itu harus dimasukin software atau dimasukin hardware. Nah, kerjaan gua itu adalah untuk maintenance dari softwarenya itu sendiri. Tadi malam gue kerja di rumah. Jadi tadi malam gue ngerjain 3G network. Ada kayak mau pindahin configuration hardware dari satu mesin ke mesin lain, sehingga gue harus kerjain lah itu hardware-hardwarenya. Nah, kenapa gue kerja malam, bro? Karena supaya nggak ada masalah di network, jadi si bro semua itu bisa nelfon, nggak drop call, ataupun ya nggak hilang service lah, seperti itu. Nah, tipikal hari-hari gue sebagai telecommunication engineer gue sama seperti pegawai-pegawai yang lain. Gue itu masuk kerja jam 9, pulangnya jam 5, 9 to 5. Jadi di hari-hari gue itu banyak macam-macam. Ada gue itu meeting, ada gue itu ngerjain troubleshooting, ada gue itu belajar teknologi baru. Rata-rata gue datang ke kantor, pertama kali yang gue lakuin, gue pasti tuh cek email, apa aja sesuatu yang urgent di hari ini yang harus gue kerjain ataupun harus nggak bisa gue tinggalin, seperti itu. Terus gue itu ikut di meeting. Nah, meeting itu rata-rata kira-kira ngabisin waktu gue itu 20% dari waktu gue sehari. Main job gue itu sebenarnya gue itu ngebuat script atau ngebuat konfigurasi sehingga ganti parameter itu semudah-mudahnya, bro, dari telecommunication itu. Misalnya nih, tuh ada masalah, misalnya ada orang lapangan yang bermasalah dengan salah satu antenanya antenanya itu misalnya mati atau dia itu nggak bisa mancarin sinyal misalnya. Nah, orang lapangan bakalan ngebuat namanya trouble ticket. Nah, trouble ticketnya itu bakalan dikirimnya itu ke timnya gua, dan timnya gua itu ngambil, nah, dan baca itu masalahnya apa gitu. Ya udah, akhirnya gue itu coba lihat masalahnya itu apa. Oh, ternyata masalahnya seandainya itu adalah software. Ya udah, gue ganti softwarenya, gue coba ubah konfigurasinya. Kalau nggak, coba gue restart mesinnya sehingga mesin itu bisa kerja lagi dan orang bisa nelfon lagi, bro. Nah, kira-kira itulah kerja gue sehari-hari, bro. Kerjaan gue itu bukan hanya ada di pagi doang, gue tuh ada malam hari juga, night shift. Nah, kalau kerja night shift itu gue tuh rolling 3 bulan, terus gue itu 4 bulan pagi, 3 bulan malam, 4 bulan pagi. Kalau gue itu ke bagian night shift malam, yang gue kerjain itu sebenarnya adalah kerjaan yang udah ada orang pagi kerjain, dan orang pagi itu nggak mungkin ngebuat network itu down, jadi dia dikirimnya ke malam hari gitu. Nah, seperti yang kerja gue tadi malam, gue itu ganti parameter dan ada bermasalah lah di network kalau gue itu kerjainnya pagi-pagi.
Sebenarnya bro, untuk jadi telecommunication engineering kayak gue ini sebenarnya gimana caranya dan apa aja sih sebenarnya step by stepnya kalau si bro pengen tahu. Jadi gue sehabis tamat SMA, gue itu coba lamar SPMB dan alhamdulillah gue masuk SPMB di geologi dan gue itu masuk di universitas swasta STT Telkom jurusan elektro. Udah menimbang ya gue mikirnya ya udah gue mau masuk teknik elektro. Tapi bener-bener gue itu nggak tahu idenya apa sih sebenarnya elektro dan apa yang gue kerjain itu gue nggak ngerti bro sebenarnya bro. Elektro itu ya udah gue ngerjain pelajaran yang banyak itu adalah pelajaran kalkulus, hitung-hitungan, fisika karena memang yang gue tahu gue itu passionnya itu gue senangnya itu bagian hitung-hitungan karena gue itu lemah di bagian memorize kayak biologi ataupun pelajaran yang menghafal seperti itu gue tuh lemah bro. Jadi gue itu paling seneng itu matematika dari sejak dulu. Ternyata cocok banget gue masuk teknik elektro, banyakkan hitung-hitungannya di sana dan banyakkan rumus-rumusnya yang gue seneng lah sebenarnya. Tapi itu gue itu lulus dan gue itu nyari kerja dan dapet gue itu kerja sebagai telecommunication engineer di Ericsson Indonesia, tapi gue tuh sebagai outsourcing. Gue bangun karir gue sehingga gue pindah-pindah negara sampailah gue ke Amerika. Kita itu menjadi telecommunication engineer itu nggak mesti dari kuliahan bro, jadi si bro itu bisa juga dapetin sertifikasi dari telecommunication itu. Jadi misalnya nih si bro mau jadi network engineer, bisa juga dari dapetin kayak sertifikatnya dari Cisco kah atau dari Juniper kah, jadi macam-macam caranya. Benar-benar menjadi telecommunication engineer itu kalau udah benar-benar megang dari networknya telecommunication. Kerjaannya macam-macam. Si bro bisa ngerja di operator telekomunikasi kayak di Indonesia itu kayak Telkomsel, kayak XL, kayak Indosat, kayak macam-macam, atau kerja di vendor bisa di Ericsson, bisa di Nokia, bisa di Huawei, bisa di ZTE, bisa juga kerja di subcontractor. Nah sebenarnya apa challenge-nya sebagai telecommunication engineer? Kan sekarang gue di Amerika, gue itu punya network yang gede banget. Gue itu nge-handle itu kayak puluhan kota bro. Ada California, ada Hawaii, gue itu Texas juga, macem-macem banyak kota gue di sini. Dan macem-macem masalahnya itu kompleks. Tapi bagaimana dari kompleks kerjaan itu gue buat itu sebagai sesimpel-simpelnya dan seaman-amannya. Jadi gue coba buat script, gimana script ini bisa running banyak dan gue itu bisa saving waktunya kayak gitu. Kebetulan gue itu seneng banget dengan troubleshooting bro, atau ngerjain mesin sampai mesin itu bener, karena yang gue rasain itu gue dapet kenikmatan kayak main video game bro. Jadi kalau si bro main video game misalnya dapat suatu masalah gitu kan, masalahnya itu wah kayak gini ternyata kerjainnya sampai si bro itu dapat solusi dari masalah itu dan kepuasannya itu seperti itu. Berasa kalau gue itu lagi troubleshooting, kalau gue itu lagi kerjain ada problem. Nah itu seperti kayak gue tuh main video game bro. Jadi gue tuh kayak kerja, cuman gue tuh kayak main video game gitu. Gue udah experience dari tahun 2006 sampai tahun 2018 ini, udah 12 tahun gue kerja di bidang ini. Dan gue tuh tetap ngerasain segala sesuatu yang gue kerjain itu seperti gue main video game gitu. Nah, jadi kalau si bro pengen kerja di bagian engineering atau telecommunication engineering atau apapun itu, yang dibutuhin itu sebenarnya apa? Dibutuhin itu sebenarnya kalau si bro itu seneng dengan teknologi, dengan perkembangan teknologi, dan kayaknya perkembangan teknologi itu cepet banget dan kita tuh harus melek. Nah, si bro itu kalau tertarik di sana ya cocok banget dengan engineering, dengan telecommunication khususnya. Apalagi kalau si bro itu kayak gua sukanya itu yang hitung-hitungan, atau tuh sukanya yang nggak kayak pelajaran biologi kah, yang nggak kayak pelajaran yang hafal-hafalan kayak gitu. Nah, itu cocok banget di bagian teknologi. Dan
Plusnya lagi kalau si bro itu seneng dengan komputer. Perkembangan dari komputer itu cepet banget, apalagi seperti komputer di telecommunication juga tuh cepet banget. Coba bayangin dulu perkembangannya dari tahun 2000-an awal sampai sekarang tuh teknologi udah berkembang banyak banget bro. Ada teknologi 2G atau GSM, ada teknologi 3G, WCDMA, ada LTE lagi atau 4G, dan ada lagi mau datang lagi itu teknologi 5G bro. 5G itu udah kayak gimana? Jadi kita harus ikutin tuh teknologi seperti apa, dan temen-temen cuman taunya itu, atau siapa aja taunya itu cuman handphone yang kecepatannya cepet, dan ternyata di belakangnya itu ada orang-orang yang ngelakuin teknologi itu semua, yang ngerjain itu semua bro. Jadi di situ seneng ya sebenarnya. Dan kalau bro itu sebagai engineer, challenge-nya itu harus belajar setiap saat, karena teknologi itu selalu berkembang setiap saat. Jadi kita itu nggak bisa diem, nggak bisa stagnan, dan siapa yang pinter di saat ini tuh nggak bisa dipastikan dia itu bakalan pinter di tahun-tahun berikutnya, karena teknologi berkembang. Kalau kita diem ya udah kita stagnan. Jadi harus upgrade diri terus. Itu keenakannya bro sebagai engineer. Jadi teman-teman semua yang baru tamat SMA ataupun mau ngambil certification ataupun mau cari jurusan kuliah sebagai engineering ini ya masih gue rekomendasiin, karena memang sebagai elektro engineer itu di Amerika masih masuk ke top 6 dari top pekerjaan di Amerika, dan si bro itu bakalan plus banget kalau ngerti dengan programming. Nah, jadi kalau programming bisa itu bagus banget, karena bisa pergi atau lompat-lompat ke perusahaan lain, dan bisa juga masuk ke berbagai macam bidang perusahaan bro. Nah itu seneng ya. Gue bilang sebagai engineer, kerjaan yang gak membosankan, kerjaan yang bisa buat lu itu challenge diri lu sendiri, dan kerjaan yang ya menjanjikan, bisa bawa lu kemana-mana, ke luar negeri, mau lu ke Amerika unlimited bro. Yaudah kayak gitu aja, mudah-mudahan cerita singkat gue ini bisa ngebantu temen-temen idea gimana engineering itu, dan mudah-mudahan bermanfaat bro. Oke, selamat berpuasa semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.